Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Dedi, ini dari Paguyuban Perajin Tempe Tahu Jawa Barat. Pak Dedi, hari ini termasuk yang ikut mogok tidak produksi ya Pak? Iya, Bersama semua rekan-rekan perajin tempe tahu di Jawa Barat. betul. Ya baik, Iya. Pak, ini kan kalau kita tahu ada edaran juga dari Gakopti yang mengatakan bahwa pemerintah ini akan memberikan bantuan Pak kepada para perajin tempe tahu, akan menstabilkan harga. Tapi ternyata kalau saya baca juga di surat edarannya itu, bahwa bantuan ini hanya diberikan kepada mereka para perajin tempe tahu yang ada di bawah Gakopti Pak. Sedangkan Paguyuban ini kan tidak ada di bawah Gakopti ya Pak ya. Bagaimana Pak melihatnya Pak? Adakah kekhawatiran Pak? Ya, sangat kekhawatiran. Semua yang harus yang kami mau paparkan sudah dibahas semua sama Pak Hedi Kuswanto. Cuman di sini kami menambahkan apa yang Mbak Fitri tanyakan. Kebetulan barusan saya dapat dari ketua, akhirnya kita juga sebagai paguyuban ada kerjasama dari Bulog, katanya kita tuh mendapat subsidi juga anggota paguyuban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi subsidinya dalam bentuk apa Pak? Ya, Subsidinya dalam bentuk apa? Seperti apa bentuk subsidi ini Pak? Bantuannya ini? biasanya dalam bentuk subsidi harga kedelai, Mbak. Dalam bentuk harga kedelai. Jadi harga kedelainya diturunkan tidak semahal, tidak setinggi yang selama ini begitu Pak? Nah itu kurang dilanjut. Kebetulan saya baru dapat kabarnya berapa jam yang lalu. Baik. Kebetulan ketua kami lagi ada di luar kota. Baik, tapi belum ada kepastian Pak mengenai bantuan ini, subsidi ini mulai kapan, sehingga juga para produsen tempe juga bisa langsung bisa mendapatkan keringanan ini, belum ada Pak? Belum. Baik, selama ini sebenarnya apa sih Pak yang dihadapi, dikeluhkan oleh para perajin tempe tahu di Jawa Barat? Kalau DKI Jakarta, tadi kami sudah dapatkan bagaimana keluhannya, apa yang dialami. Kalau di Jawa Barat Pak? Ya, sama seperti yang Pak Hedi Kuswanto utarakan. Nah, yang kami menambahkan di sini, yang kami keluhkan karena ada peningkatan harga yang sangat signifikan gitu, Pak Fitri ya. Terakhir per kilogram berapa Pak kalau di sana Pak? Kalau di sini 11.000 sampai 11.200. Bahkan beberapa satu minggu ke belakang dalam satu hari bisa naik 3 kali harga kedelai. Dalam satu minggu bisa sampai harga 3 kali? Satu hari, dari satu hari. Dalam satu hari Pak, baik. Nah sementara itu berapa Pak harga tempe tahu yang dijual kepada para penjual ini Pak? Apakah juga mengalami kenaikan? Ya jelas Pak, Mbak Fitria, otomatis mengalami kenaikan. Baik, adakah kemudian penurunan konsumsi Pak atau penurunan permintaan dari para penjual atau dari para penjual tempe tahu yang biasanya mengambil di tempat Bapak ataupun juga tempat rekan-rekan lainnya karena harga yang meningkat ini? Pasti, kan tahu itu sangat bergantung juga kepada minyak, apalagi sekarang kan minyak lagi susah Mbak ya. Ditambah udah minyak mahal, tambah kedelai mahal, berimbas ke harga tahu juga ikut meningkat. Iya, Pak, berapa Pak peningkatan harganya? Bapak jual berapa? Kalau tadi sampai sehari sampai ada 3 kali kenaikan kedelai, ya itu berarti Bapak jualnya berapa Pak tempe tahu ini? Dari harga berapa menjadi harga berapa? Di sini rata-rata naik 10-15% Mbak Fitria. Baik. Nah ini kita akan langsung saja dengarkan bagaimana pendapat dari Prof. Mada Astawan selaku Ketua Forum Tempe Indonesia. Prof. Mada, sepertinya kan ini bukan masalah yang baru pertama kali terjadi, sudah beberapa kali juga terjadi, dan yang diharapkan semuanya bantuan pemerintah seperti apa, tindakan pemerintah seperti apa, Prof? Ya, baik, terima kasih. Memang ini adalah telah terjadi beberapa kali ya, sehingga kami Forum Tempe Indonesia berdiri 2018 juga diawali dengan peristiwa kenaikan harga kedelai, kemudian terjadi mogok perajin tempe di tahun 2008 itu ya, selama 3 hari juga gitu. Makanya kami membuat Forum Tempe Indonesia yang tujuannya ingin menjembatani hal-hal yang semacam ini gitu. Dan kita tahu semua bahwa tempe tahu adalah merupakan sumber protein yang
paling terjangkau bagi rakyat Indonesia ya, dengan harga yang paling murah, dengan kualitas yang tidak kalah jauh juga dengan protein hewani. Bahkan survei menunjukkan 70% rumah tangga Indonesia kan mengkonsumsi tempe setiap hari. Jadi keberadaan tempe ini sangat strategis bagi bangsa Indonesia, baik sebagai sumber protein ya, dengan harga murah tapi kualitas hampir sama dengan protein hewani, maupun dalam artian budaya gitu ya. Jadi kalau kita mau jujur, tempe inilah satu-satunya budaya asli Indonesia dalam konteks dengan pengolahan kedelai. Seperti itu, Mbak. Baik, nah ini kan dengan adanya masalah ini yang terus berulang Pak, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Pak? Ya, kan harga kedelai dipengaruhi oleh banyak hal ya. Pertama, karena kedelai itu kan tanaman subtropis ya, sementara kita kan negara tropis. Ketergantungan kedelai kepada 3 negara besar ya, jadi Amerika, Argentina, Brazil itu akan sangat besar. Jadi dan sekarang kebetulan karena cuacanya kurang baik, Argentina menurun produksinya 43 juta ton, dan Brazil menurun produksinya sebanyak 15 juta ton, tentu saja akan mempengaruhi persediaan kedelai dunia gitu kan. Belum lagi ada inflasi di Amerika kurang lebih 7% yang mengakibatkan kenaikan harga. Kemudian juga ada upaya penggunaan minyak kedelai sebagai biodiesel juga di Amerika mengakibatkan mereka mengurangi ekspornya ya, mereka akan menggunakan produk dalam negeri. Demikian juga tadi yang dikatakan Pak Menteri juga benar bahwa di Cina juga sekarang lagi ada pemeliharaan babi baru ya, banyak sekali kurang lebih 150 juta ekor ya, yang babi barunya tentu saja itu akan butuh pakan. Ya, jadi akan ada persaingan kedelai sebagai pangan dan juga sebagai pakan. Dan kita tahu bahwa Cina itu adalah importer kedelai terbesar di dunia. Indonesia kan importer ke-7 ya. Jadi Cina itu terbesar. Jadi suasana yang ada di Cina akan sangat mempengaruhi juga suasana pertempean dan pertahuan di Indonesia. Baik, Pak Trubus, bersaing negara-negara ini untuk bisa mendapatkan kedelai sebanyak-banyaknya. Apalagi tadi saingannya Cina sebagai pengimpor terbanyak kedelai tadi. Nah, bagaimana kemudian Indonesia bisa mencukupi kebutuhannya? Iya, kalau menurut saya memang ini harus ada solusi ya agar permasalahan ini tidak berulang-ulang terjadi. Sebenarnya kan pemerintah sudah menetapkan dulu di dalam nawacita itu terkait dengan salah satunya kedelai. Dulu padi, jagung dan kedelai itu bagian yang diprioritaskan. Tetapi persoalannya kelihatannya sejak dulu kan harusnya 2020 itu sudah selesai masalah itu, tercapai lah setidaknya. Tetapi yang terjadi sejak tahun 2018 itu impornya naik terus gitulah. Ini yang jadi persoalan. Karena apa? Karena produksi lokalnya juga kelihatannya nggak mengembirakan, jadi selalu mengalami penurunan situasi iklim yang berubah itu. Jadi memang ini persoalannya sebenarnya ada bagaimana ditata kelola di pemerintah sebenarnya. Harusnya pemerintah punya politikal yang kuat agar ketersediaan kedelai ini dan lainnya termasuk yang mempengaruhi itu harus tetap terjaga. Ya tentu dengan segala instrumen yang perlu digunakan karena pemerintah itu kan punya kapasitas, punya kapabilitas ya. Jadi masyarakat ini tidak dalam posisi lalu dirugikan terombang-ambing oleh kondisi yang ada di luar negeri itu. Sehingga menurut saya ini memang adalah bagaimana kemudian pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif sehingga penanganan soal kedelai dan segala aktivitasnya setidaknya itu bisa tertangani. Kalau enggak ini terus berulang terus kan ya aneh, kita kan negara besar, sebesar ini ya kan dengan tingkat kesuburan wilayahnya yang luar biasa lah dikenal. Masa persoalan ini tidak bisa diatasi, bahwa kita bisa impor, bisa nanam sendiri, ya itu yang harus dilakukan kan. Tetapi kan setidaknya memang ada upaya, dulu ada upaya khusus namanya Opsus, itu juga nggak berhasil yang Kenapa dilakukan nggak berhasil oleh waktu itu, Pak Trubus? Ya? Kenapa tidak berhasil waktu itu, Pak Trubus? Iya, tidak berhasil karena kemudian yang terjadi permintaannya terus meningkat ya. Ini kan persoalan ya ada permintaan penawarannya ya, situ supply demand-nya itu saya lihat seperti itu. Jadi pada akhirnya upaya itu oleh Kementerian Pertanian juga nggak membawa perubahan apapun. Yang terjadi justru kita impornya makin hari makin naik dan pada akhirnya harga kita sangat ditentukan oleh
harga yang berlaku di luar negeri. Itu yang jadi masalah, Mbak. Baik. Nah, ini menarik juga karena kemandirian untuk bisa swasembada kedelai, apakah kemudian bisa menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini, Pak Trubus, Prof. Made? Karena kalau kita lihat juga soal sawit, salah satu contohnya, kita juga oversupply, tapi kemudian minyak goreng kondisinya seperti saat ini juga masih langka. Nah, ini nanti mungkin Prof. Made bisa menjelaskan, Pak Trubus juga bisa menjelaskan pandangannya mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.